Bangun ketiga dari bangun ruang sisi datar yaitu limas. Limas segi 4 terbuat atau berasal dari kubus yang dibagi menjadi 6 bagian. Limas memiliki satu titik puncak yaitu T. Jadi kalau mau baca bangun ini dari titik puncaknya, limas T A B C D namanya. Itu ya. Oke, unsur-unsurnya tidak jauh berbeda seperti kubus dan balok. Ada titik sudut, ada rusuk, ada rusuk tegak, ada bidang sisi. Kita bahas satu-satu ya. Titik sudut, saya yakin semuanya mengerti. Dari titik puncak ini juga termasuk titik sudut A, B, C, dan D. Jadi ada 5 titik sudut. Kemudian rusuk alas. Rusuk alasnya, alas kan tempatnya di bawah. Jadi yang di bawah ini namanya rusuk alas. Ada rusuk alas, ada rusuk tegak. Rusuk alas A, B, C, D. Kebetulan dia segi 4. Kalau segitiga ya beda lagi bentuknya. Jadi di sini rusuk alasnya siapa? A, B, C, D, dan AD. Kalau rusuk tegak, rusuk yang terletak pada bangun segitiga ini. Jadi rusuk tegak limas itu mau limas segitiga, limas segi 4, segi 5, pasti bentuknya segitiga. Itu yang harus kalian ingat ya. Jadi memiliki 4 rusuk tegak yaitu TB, TA, TC, dan TD. Ada 4 ya. 5 bidang sisi. Ada 5. Sisi alasnya 1, sisi tegak atau bidang tegaknya 4. Jadi total ada 5. Gitu ya. Jadi bidang alasnya A, B, C, D. Bidang tegaknya ada T, B, C, ada T, D, C, ada T, A, B. Terus yang sebelah kiri ada TDA. Sorry kalau enggak jelas pulpennya. Udah itu ya, itu unsur-unsur limas yang paling sering muncul atau ditanyakan di soal. Rumus luas permukaan limas umumnya seperti yang saya berikan kotak merah ini adalah jumlah luas bidang tegak ditambah luas alas. Ini berdasarkan pengertian luas permukaan yang berlaku untuk semua bangun ruang sisi datar gitu ya. Jadi jumlah semua sisi yang melingkupi bangun ruang tersebut dijumlahkan. Nah, karena limas ada bangun alasnya, ada bangun tegaknya, maka dijumlahkan. Jadi artinya apa? Rumusnya bergantung sekali kepada bergantung terhadap bentuk alasnya. Jadi yang pertama contohnya limas segi 4 yang di sini kita misalkan persegi ya, maka kan luas permukaannya adalah jumlah luas segitiga yaitu 4 ditambah luas persegi. Luas segitiga sendiri alas kali tinggi bagi 2, jadi 4 kali A kali T bagi 2 ditambah sisi kuadrat. Ini rumus luas permukaan untuk alasnya yang segi 4, luas permukaan limas dengan alas segi 4. Beda lagi kalau limasnya beralaskan segitiga, maka luas permukaannya adalah jumlah dari luas alasnya ditambah jumlah bidang tegaknya. Karena 5 segitiga itu sisi tegaknya 3, berarti kan 3 kali luas segitiga ditambah luas alasnya segitiga, berarti saya tulis luas segitiga di sini. Jadi rumusnya 3 kali luas segitiga ditambah luas segitiga. Luas segitiga yang alas dengan sisi tegak itu berbeda, jadi biasanya terdapat perbedaan di tinggi gitu ya. Jadi kesimpulannya, rumus luas permukaan limas itu bergantung pada bentuk bangun alasnya gitu ya. Sedangkan rumus umumnya ini. Jadi hati-hati kalau misal ditanyakan luas permukaan limas segitiga, ya kalian jangan pakai ini. Atau sebaliknya ditanyakan luas permukaan limas segitiga, kalian jangan pakai itu gitu. Jadi sesuaikan terhadap bentuk alasnya. Itu untuk luas permukaan. Volume limas rumus umumnya adalah sepertiga dikali luas alas kali tinggi prisma. Jadi ini yang perlu kalian ingat untuk bangun ruang sisi datar yang satu-satunya yang ada sepertiganya itu adalah limas. Jadi diingat-ingat kalau bangun ruangnya punya titik puncak seperti ini, sama halnya kalau dibangun ruang sisi lengkung itu kerucut, pasti volumenya ada 1/3-nya
gitu ya. Rumus umumnya saya ulangi, sepertiga kali luas alas kali tinggi prisma. Tinggi prisma yang mana? Kalau di gambar ini hati-hati, kalian sering terkecoh. Tingginya bukan yang TB, TC, TA, TD, bukan, itu rusuk tegak. Tapi kalau tinggi yang tengah-tengah ini. Nah, nih TO ini adalah tinggi limas. Sorry, saya salah baca, prisma, tinggi limas ya. Nah, biasanya tinggi limas ini di dalam soal seringkali tidak diketahui dan bisa dicari pakai Pitagoras. Nanti saya berikan satu contoh volume limas yang tingginya tidak diketahui. Jadi perlu kita cari dengan Pitagoras. Jadi ini ditarik ke sini, ini ditarik ke sini, ketemu tinggi limasnya berapa nanti ya. Nah, sama halnya dengan luas permukaan. Volume limas itu bergantung pada bidang alasnya. Kalau alasnya oke, sebentar, saya potong. Kalau alas bidang limasnya berupa segi 4, di sini kita pakai persegi, maka volumenya sepertiga kali luas alas dari persegi adalah sisi kuadrat kali tinggi prisma, gitu ya. Udah selesai. Berikutnya kalau belah ketupat, nah bisa jadi belah ketupat. Jadi volume limas itu rumusnya bukan tidak ada rumus sakleknya yang kotak biru ini. Sepertiga kali luas alasnya yang bisa diganti-ganti, bisa segitiga, segi 4, belah ketupat, layang-layang dan sebagainya. Tapi yang paling sering muncul persegi, biasanya persegi sama segitiga untuk jenjang kelas 8. Oke, berikutnya kalau alasnya belah ketupat, jadi rumusnya V sepertiganya tetap dari sini, seret ya. Luas alasnya karena belah ketupat berarti D1 kali D2 bagi 2 kali tinggi prisma. Udah, kesimpulannya rumus volume bergantung juga dengan bentuk alas. Kita ke contoh soal ya. Kita ke contoh soal.